Pura ini terletak di sebelah kanan jalan kurang lebih 600 meter menuju Pura Penataran Agung Besakih. Mengapa pura ini diberi nama Pura Bangun Sakti? Hal ini belum begitu jelas. Tetapi dari segi arti kata Bangun Sakti artinya kekuatan hidup. Fungsi pura ini sebagai media pemujaan Tuhan sebagai dewanya tanah zat padat yang menjadi kulit bumi ini. Karena itu di pura ini Tuhan dipuja dengan sebutan Sang Hyang Ananta Boga. Arti kata Sang Hyang Ananta Boga adalah beliau yang suci, sumber makanan yang tidak habis-habisnya. Kata Sang Hyang artinya beliau yang suci. Ananta artinya tidak habis-habis, sedangkan Boga artinya makanan. Dalam ajaran Hindu manusia membutuhkan 3 jenis kebutuhan yaitu Boga artinya makanan, Upaboga artinya sandang dan Pariboga artinya rumah dengan segala perlengkapannya. Di Pura Bangun Sakti, Tuhan dipuja sebagai dewanya tanah sumber makanan yang tidak habis-habisnya atau terus-menerus. Pengertian tanah dalam hal ini dalam artian yang luas, seperti batu-batuan, pasir, debunya dan juga zat zair yang ada di dalam bumi tersebut. Di pura ini adalah 2 bangunan utama yang berbentuk gedong simpen dan pelinggih dasar Sapta Patala. Gedong simpen adalah bangunan suci atau pelinggih yang bertiang 4 beratap hijau. Pelinggih dasar Sapta Patala adalah berbentuk bebaturan, di atasnya distanakan patung naga Ananta Boga yang juga disebut Sapta Patala. Menurut pengertian sastra suci Hindu, tanah kulit bumi ini terdiri atas 7 lapisan. Karena itu disebut Sapta Patala. Sapta artinya 7 dan Patala artinya lapisan bumi ke bawah. Sedangkan 7 lapisan langit ke atas disebut Sapta Loka. Pura Bangun Sakti ini sebagai hulu semua pelinggih Sapta Patala di berbagai pura yang ada di seluruh Bali. Pelinggih Sapta Patala umumnya dibangun di pura keluarga maupun pura-pura umum di Bali. Hal ini untuk mengingatkan umat Hindu agar menjaga kelestarian tanah sebagai kulit bumi. Pemujaan Tuhan sebagai Sang Hyang Ananta Boga memiliki makna untuk memotivasi umat Hindu agar senantiasa memelihara kelestarian tanah, agar terus-menerus menjadi sumber berkembangnya tumbuh-tumbuhan sebagai bahan makanan dan bahan obat-obatan secara terus-menerus atau Ananta Boga. Hal ini seharusnya memotivasi umat manusia untuk tidak mengusik kelestarian tanah. Kalau tanah tidak lestari akan terjadi krisis pangan. Karena itu barang siapa yang mengusik kelestarian tanah menjadi sumber makanan yang tidak habis-habisnya, ia pun sesungguhnya berdosa pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan tanah menjadi sumber makanan terus-menerus. Kalau kelestariannya diusik, maka tanah itu akan berhenti menjadi sumber makanan. Pemujaan Tuhan sebagai Sang Hyang Ananta Boga harusnya dimaknai dengan langkah nyata menjaga agar tanah terus subur menjadi tempatnya tumbuh-tumbuhan berkembang subur. Dalam lontar Pamancangah ada dinyatakan bahwa di Pura Bangun Sakti inilah Empu Sidi Mantra mengumpulkan abu jenazah putranya yang bernama Manik Angkeran. Dalam lontar tersebut diceritakan bahwa Empu Sidi Mantra seorang pandita yang berasal dari Jawa Timur. Beliau memiliki seorang putra bernama Manik Angkeran. Putranya itu terus disekolahkan di Bali belajar pada Sang Hyang Naga Basuki dan bertempat tinggal di Besakih. Ternyata Manik Angkeran bukan berkonsentrasi belajar dan berlatih kerohanian. Manik Angkeran malahan menyimpang dari tujuan ayahnya menyekolahkan di Bali. Manik Angkeran kepincut pada judian. Karena kehabisan uang dia tergoda melihat ujung ekor naga Basuki menggunakan hiasan emas bertahta permata mulia yang mahal-mahal. Karena bingung kehabisan uang maka diambil ujung ekor naga Basuki yang berhiaskan emas itu dipotongnya akan digunakan untuk berjudi. Karena kedurhakaannya itu naga Basuki marah dan dari lidahnya mengeluarkan api. Api yang memancar dari lidah naga Basuki terus disemprotkan ke arah Manik Angkeran yang sudah telanjur memotong ujung ekor naga Basuki. Manik Angkeran pun hangus terbakar menjadi abu. Kejadian ini diketahui oleh Empu Sidi Mantra di Jawa. Terus beliau pun bergegas berangkat dari Jawa menuju Bali. Sesampai di Bali, Empu Sidi Mantra memohon maaf sebesar-besarnya kepada Sang Hyang Naga Basuki. Naga Basuki pun bersedia memaafkan dan dipersilakan Empu Sidi Mantra menghidupkan kembali putranya.
Akhirnya, abu jenazah Manik Angkeran pun dihidupkan kembali di Pura Bangun Sakti. Manik Angkeran dinasihati oleh Empu Sidi Mantra agar menghentikan kebiasaannya berjudi itu. Karena sangat tegas dan jelas Veda Sruti Sabda Tuhan itu melarang umatnya berjudi. Sejak itu Manik Angkeran sadar dan tidak lagi mengembangkan kebiasaannya berjudi. Manik Angkeran pun menjadi putra yang sangat baik, seperti amat patuh pada gurunya dan ayahnya. Apalagi dalam Manawe Dharma Sastra 233 menyatakan ia yang berbakti pada ibunya mendapat pahala berupa kebahagiaan di bumi, berbakti pada ayahnya mendapatkan pahala kebahagiaan di alam tengah, dengan berbakti pada guru kerohaniannya akan mencapai Brahmaloka. Berbakti pada 3 orang itulah yang dilakukan oleh Manik Angkeran sehingga ia dari kuputra menjadi suputra. Maksudnya dari anak yang tidak baik menjadi anak yang suputra. Selanjutnya Manik Angkeran karena keberhasilan beliau mengubah diri itu dipercaya menjaga dan merawat Pura Besakih oleh Sang Hyang Naga Basuki. Kewajiban itu dilaksanakan oleh Manik Angkeran dengan patuh sampai dengan keturunannya sampai sekarang. Perubahan yang amat luar biasa itu terjadi di Pura Bangun Sakti berkat kesaktian Naga Basuki dan Empu Sidi Mantra. Hal itulah kemungkinannya pura ini disebut Bangun Sakti. Sang Hyang Naga Basuki dalam mitologi disebut membakar Manik Angkeran. Mungkin bukan dibakar secara fisik, mungkin mitologi sebagai simbol sebagai pembakaran dengan jenyana Agni dosa Manik Angkeran karena berjudi sampai memotong ekor emas Sang Hyang Naga Basuki. Dalam diri Sang Hyang Ananta Boga itu terdapat kemahakuasaan Tuhan sebagai Dewa Brahma dan juga Dewa Wisnu sebagai Dewa Baruna. Karena itu lapisan bumi ini terus-menerus harus dilindungi hak asasi alaminya oleh umat manusia dengan berbagai upaya, baik skala maupun secara niskala.